Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhirina Gusman, SIP, MA, PhD. Saya merupakan salah seorang dosen tetap pada program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Migrasi dan Transnasionalisme sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen 2026. Mata kuliah yang saya ampu ini merupakan salah satu mata kuliah peminatan pada peminatan studi pembangunan internasional yang diampu oleh mahasiswa semester 6 sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini membahas isu-isu terkini tentang hubungan internasional, khususnya tren dan fenomena migrasi internasional dan transnasionalisme. Mata kuliah ini mengulik secara mendalam definisi migrasi dan transnasionalisme, jenis-jenisnya, patternnya dari berbagai dunia, termasuk peluang dan tantangannya pada negara pengirim maupun negara penerima, baik secara teoritis maupun secara implementasi pada studi ilmu hubungan internasional. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu pertama, membuat mahasiswa paham akan konsep teori hubungan internasional secara mendalam, karena studi migrasi dan transnasionalisme pada dasarnya studi yang multidisiplin ilmu, sehingga perlu bagi mahasiswa pada program studi ilmu pengetahuan sosial paham bagaimana secara teori fenomena ini dipahami. Yang kedua yaitu untuk memperkenalkan kepada mahasiswa isu-isu terkini tentang globalisasi dan hubungan internasional, serta mahasiswa mampu menganalisa interaksi antar aktor dalam hubungan internasional yang berpengaruh pada aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, baik pada level lokal, nasional, regional, dan tentunya global. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, pertama mahasiswa diharapkan mampu memahami definisi dan tren global dalam dinamika HI yang berkaitan dengan globalisasi dan mobilitas masyarakat dunia. Yang kedua, mampu menganalisa tren regional mobilitas masyarakat dunia, terutama perbedaan pola migrasi di berbagai dunia, dan juga memahami peluang dan tantangan migrasi. Selain itu, capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mengetahui dan mengenal kebijakan negara pengirim dan negara penerima yang berhubungan dengan migrasi itu tadi. Nah, untuk menyiapkan materi pada perkuliahan ini, saya menggunakan beberapa sumber bahan kajian. Yang pertama, sumbernya tentunya buku-buku yang publish baik secara nasional maupun internasional yang membahas isu migrasi dan transnasionalisme ini baik secara teori maupun secara implementasinya. Kedua, bahan kajian yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu jurnal-jurnal yang terakreditasi, baik terakreditasi secara nasional maupun secara internasional. Dan pada beberapa pertemuan, jurnal yang digunakan adalah jurnal yang saya dan teman-teman publikasikan sendiri, jurnal yang berkaitan dengan migrasi dan transnasionalisme tersebut. Untuk memperkaya pemahaman mahasiswa, kami juga menggunakan video dan film. Video ini bisa berupa video dokumenter ataupun film-film yang fiksi ataupun non-fiksi tapi memotret bagaimana situasi dan kondisi masyarakat dunia yang berkaitan dengan migrasi dan transnasionalisme itu sendiri. Adapun materi pembelajaran dalam satu semester itu terdiri atas 16 pertemuan. 2 di antaranya merupakan pertemuan untuk UTS dan UAS
dan 14 pertemuan lainnya untuk membahas materi yang berkaitan dengan migrasi dan transnasionalisme itu sendiri. Di mana pada pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-15 itu merupakan review dari materi-materi yang telah dipelajari. Pertemuan pertama sampai pertemuan 6 fokus kepada teori dan terminologi, karena materi mengenai migrasi dan transnasionalisme ini menggunakan banyak sekali terminologi yang harus dipahami oleh mahasiswa HI sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Misalkan apa itu migrasi, bagaimana bedanya dengan diaspora, apa itu asylum seekers dan bagaimana bedanya dengan refugee, semua itu dibahas pada pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Untuk pertemuan 9 sampai pertemuan 14 itu lebih kepada studi kasus atau implementasi dari teori-teori dan terminologi yang dipelajari pada materi-materi sebelumnya. Untuk lebih detailnya, metode pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri atas 4 jenis metode pembelajaran. Pertama, ceramah, penyampaian materi oleh dosen, yaitu terutama pada materi-materi yang berkaitan tentang teori itu tadi, teori dan terminologi. Yang kedua, diskusi kelompok. Diskusi kelompok diadakan agar untuk dosen bisa menilai sejauh mana mahasiswa paham teori dan terminologi yang sudah diajarkan. Terus yang ketiga, melalui studi kasus. Nah, harapannya dengan studi kasus ini mahasiswa bisa lebih memahami lagi dinamika-dinamika internasional yang berkaitan dengan isu migrasi dan transnasionalisme. Yang terakhir yaitu cooperative learning, di mana pembelajaran kelompok dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Cooperative learning itu disetting setelah UTS, jadi mahasiswa akan dikelompokkan berdasarkan region, misalkan Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia dan New Zealand, sehingga masing-masing kelompok nanti bisa memaparkan bagaimana dinamika migrasi di masing-masing region tersebut, dan mahasiswa dapat saling membandingkan, sehingga mahasiswa dapat belajar sendiri dan mendapat menarik kesimpulan persamaan dan perbedaan pola-pola migrasi dari masing-masing region tersebut. Nah, komposisi penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas 5 komponen. Pertama, komponen UAS merupakan komponen terbesar sebanyak 30%, komponen UTS itu sebanyak 25%, tugas kelompok sebanyak 20%, tugas individu sebanyak 10%, dan keaktifan di kelas sebanyak 15%. Untuk lebih lanjut, berikut video pembelajaran dari mata kuliah migrasi dan transnasionalisme, di mana pada video tersebut materi pembelajaran yang ditampilkan yaitu materi pertemuan ke-12 mengenai transnational merit and integration, di mana di sini mengangkat studi kasus pengantin asing Indonesia di Taiwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang kelas kita di kelas migrasi dan transnasionalisme. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan ke-12 ya, di mana sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana proses asimilasi di dalam keluarga migran seperti itu gitu ya, dan juga bagaimana multikulturalisme yang terjadi di antara para migran, baik statusnya sebagai migrant worker kah, mixed marriage kah, atau refugee, asylum seekers ya, semua ternyata memiliki dinamika yang tidak sama dan berbeda. Bahkan juga teman-teman sudah mempresentasikan ya beberapa pertemuan sebelumnya per region. Jadi kita bisa lihat ternyata di Asia itu berbeda, di Amerika berbeda, di Afrika berbeda, di Asia Pasifik seperti Australia dan New Zealand juga ternyata case-nya tidak sama gitu, walaupun sama-sama mobilitas perpindahan penduduk. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan mengambil sebuah studi kasus
tentang mixed marriage ya, mixed marriage Indonesia, orang Indonesia yang menikah dengan orang Taiwan. Nah itu bagaimana kondisi mereka gitu dan bagaimana upaya-upaya mereka untuk berintegrasi. Masih ingat integrasi apa? Ada yang masih ingat? Proses kayaknya Bian ya yang presentasi mengenai migrasi, mengenai integrasi ya. Oh bukan ya? Oke ya. Intinya dalam integrasi merupakan proses gitu ya, proses tadi para migran tadi dengan berbagai statusnya ketika dia pindah ke sebuah negara dan menjadi bagian dari negara itu. Nah, apalagi untuk mixed marriage, biasanya kan mereka tuh punya anak ya, atau dalam studi migrasi kita menyebutnya sebagai second generation. Nah, itu kan dinamikanya tidak mudah. Nah, kita lihat study case-nya yang di Taiwan itu seperti apa. Ini detailnya sudah saya tahu di e-learning materinya ya. Ada 4 jurnal yang saya taruh di sana dan 4-empatnya jurnal saya sendiri. Jadi silakan dibaca ya bagi yang ingin memahami. Nah, kita lihat dulu secara historis, secara sejarah bagaimana pengantin asing ini. Di Taiwan itu namanya pengantin asing dulunya karena kita bicara historis, tapi sekarang disebutnya bukan pengantin asing lagi, disebutnya sebagai new immigrant, pendatang baru. Nanti kita akan sampai ke sana kenapa terjadi perubahan nama dari pengantin asing menjadi new immigrant atau pendatang baru itu. Tapi untuk kelas kita pakainya pengantin asing aja ya, biar lebih seragam aja gitu. Saya pribadi juga terbiasa dengan kata itu, pengantin asing. Nah, ternyata ada 3 gelombang keberangkatan pengantin asing atau orang Indonesia yang menikah dengan orang Taiwan ini ke Taiwan. Gelombang pertama itu akhir 1980-an atau lebih lama lagi, mungkin tahun 1950-an, 40-an itu juga sudah banyak ternyata orang Indonesia yang menikah dengan orang Taiwan. Nah, ternyata itu kebanyakan yang berangkat itu adalah masih keturunan Chinese ya, Cindo-Cindo, yang berada di Singkawang. Nah, jadi mereka nyebutnya matchmaker ya, mak comblang. Jadi memang bahasanya itu mak comblang. Jadi kalau kalian baca jurnal-jurnal itu emang ditulisnya mak comblang gitu. Dari Taiwan mereka akan datang ke Vietnam dan Indonesia, mungkin karena dekat kali ya geografis dari Vietnam terus ke Singkawang ini untuk mencari pasangan. Mungkin kenapa masih keturunan Chinese? Mungkin karena secara budaya mungkin itu akan lebih mudah untuk match gitu ya, karena masih sama-sama Chinese. Secara bahasa, orang Singkawang sih tidak berbicara bahasa Mandarin ya, mereka bicaranya bahasa Ke gitu ya. Tapi bahasa Ke itu termasuk salah satu bahasa daerah di Taiwan. Jadi nenek-nenek, kakek-kakek di Taiwan itu mereka masih bisa berkomunikasi dengan bahasa Ke. Jadi mungkin salah satu alasan memilih orang-orang dari Singkawang mungkin untuk meminimalisir barrier itu tadi. Karena akan membangun rumah tangga gitu ya. Nah, gelombang kedua itu sekitar tahun 2002, di mana terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia pada saat itu menghentikan pengiriman pekerja migran ke Taiwan karena eskalasi politik pada saat itu. Nah, Presiden Indonesia pada saat itu Ibu Megawati ya, menstop pengiriman tenaga kerja ke Taiwan, tapi demand tenaga kerja dari Indonesia itu tinggi. Maka banyak dari pekerja migran itu yang akhirnya masuk ke Taiwan dengan jalur pernikahan. Jadi fake marriage gitu ya. Jadi dibilangnya ke Taiwannya mau nikah, tapi aslinya mau bekerja. Tapi realitanya ternyata emang ada yang nikah juga, ya maksudnya emang nikah dan bekerja di sana kayak gitu. Tapi beberapa kasus lain mereka hanya statusnya aja yang menikah, tapi aslinya ketika sampai di Taiwan itu udah pasangannya tidak ada dan pernikahan itu memang tidak pernah terjadi. Nah, mayoritas yang datang itu perempuan
Ini kita nggak rasis ya, tapi pada saat itu kebanyakan orang Jawa dan Sunda. Ini kita untuk melihat komparasi perbedaan, karena sebelumnya kan masih keturunan China dari Singkawang. Nah, di periode kedua ini, kebanyakan dari Jawa ya, Jawa Sunda, dan mayoritas di antara mereka Muslim. Nah, ini nanti kita akan melihat, kalau di awal itu kemiripannya banyak, di generasi kedua ini ada perbedaan gitu. Maksudnya secara rasnya berbeda, secara agamanya juga berbeda. Nah, itu integrasinya gimana? Karena tadi kan materi kita kali ini untuk mengulas studi kasus integrasinya seperti apa. Nah, gelombang ketiga itu tahun 2010 sampai sekarang, ini lebih bervariasi gitu. Jadi orang yang menikah, orang Indonesia yang menikah dengan orang Taiwan itu dari berbagai macam suku bangsa di Indonesia gitu ya, tidak spesifik dari suku Jawa ataupun Sunda. Ada juga yang orang Sumatera gitu ya, orang Medan, orang Lampung, dari NTB gitu juga banyak. Dan biasanya pernikahan terjadi secara proses alami gitu. Misalkan mereka bertemu di tempat kerja, terus tumbuh rasa saling suka, dan kemudian akhirnya memutuskan untuk menikah. Nah, proses-proses ini perlu untuk kita pahami, karena setiap proses itu integrasinya itu ternyata tidak sama, dan barrier serta tantangannya pun juga tidak sama juga gitu ya. Nah, kita akan coba melihat dari 3 kacamata ya, sosial dan budaya, secara politik, dan secara ekonomi. Bagaimana strategi-strategi dari pengantin asing tadi untuk melebur dengan masyarakat Taiwan, dan di sisi lain tantangannya itu kayak gimana sih gitu kan. Nah, pertama, mereka itu berada di zona tekanan ganda. Di satu sisi stigma pengantin asing itu negatif, tapi nanti akan berubah ketika namanya diganti menjadi new immigrant atau pendatang baru. Ketika namanya masih foreign bride atau pengantin asing, mereka itu dianggap sebagai beban ekonomi bagi masyarakat Taiwan. Karena kan tadi ada anaknya kan, second generation. Nah, anak-anak ini ketika mereka lahir itu mereka punya 2 kewarganegaraan, sebagai orang Indonesia dan juga sebagai orang Taiwan. Nanti di usia 18 tahun itu mereka bisa memilih mau jadi orang Indonesia kah atau mau jadi orang Taiwan. Nah, karena dia warga negara Taiwan, otomatis semua hak-hak warga negara Taiwan itu juga mereka dapat. Misal subsidi pendidikan. Jadi kalau di Taiwan itu setiap anak itu dapat subsidi pendidikan ada sekitar 5.000 sampai 10.000 NT dollars. Berarti sekitar 2,5 juta sampai 5 juta rupiah. Main kan? Makin banyak anaknya, makin banyak subsidinya. Terus subsidi kesehatan. Nah, di sana National Health Insurance gitu ya. Jadi anak-anak ini ya otomatis mendapatkan benefit itu, atau subsidi daycare. Pokoknya semua hak-hak yang menjadi hak orang Taiwan, anak-anak itu juga dapat. Tapi masih ada aja tuh orang yang sinis, sebenarnya enak banget gitu ya. Dia anak half-half gitu ya, tapi mendapatkan haknya full 100%. Di sisi lain, ada juga orang Taiwan yang meragukan kualitas dari ibu migran ini. Mereka bisa nggak sih mendidik anak-anak ini seperti layaknya orang Taiwan? Karena tadi kita lihat secara background ya, secara background kan kebanyakan itu ya kalau yang dari Singkawang education-nya pun juga biasanya tidak terlalu tinggi. Apalagi yang pekerja migran, untuk bisa berangkat ke Taiwan itu tamat SD, tamat SMP itu bisa. Nah, mereka ini kita berusaha menjaga kualitas generasi muda kita, tapi masuk nih si ibu yang mohon maaf menurut mereka itu kualitasnya nggak sebagus mereka, sehingga muncullah stigma negatif dan ya endingnya menimbulkan diskriminasi terhadap ibu-ibu migran ini. Bahkan juga terjadi eksploitasi tenaga kerja domestik. Maksudnya gimana? Ada yang paham nggak itu? Eksploitasi tenaga kerja domestik tanpa bayaran. Saya, Bu. Ya, gimana Kisa?
Mungkin karena banyak dari mereka yang berpendidikan rendah, jadi mereka menerima pekerjaan asalkan itu tetap dibayar. Jadi mungkin salary-nya rendah. Mungkin seperti itu sih, Bu. Oke, jadi dari segi salary-nya gitu ya, mungkin tidak seperti warga lokal pada umumnya. Atau di beberapa kasus, karena dia menikah nih dengan si pria Taiwan, ternyata di rumah itu ada lansia misalkan. Oh ya udah, dia dapat perawat gratis gitu kan, karena si ibu ini dia menikah terus ya udah sekalian dong rawat ibu saya kayak gitu kan, sekalian dong masak nyuci semua ya, jadi dapat pekerja gratis on the name of marriage. Itu terjadi termasuk dari beberapa responden saya ya yang curhat terkait masalah-masalah seperti ini. Terus juga masalah beban gandanya itu ada di posisi mereka karena muslim tadi ya, yang gelombang kedua, gelombang ketiga itu mayoritas di antara mereka muslim. Nah, ketika mereka menjadi pendatang di dalam sebuah rumah, yang mana di rumah itu udah ada penghuninya terlebih dahulu gitu ya, ada ibu, ada bapak, ada si suami, mungkin juga ada kakak. Karena ingat Taiwan itu masih menganut sistem Konfusianisme ya, di mana bakti itu bakti terhadap orang tua itu masih menjadi highlight di komunitas mereka, terutama kalau anak itu adalah anak laki-laki pertama. Nah, jadi istri yang datang itu dia mau nggak mau harus share beban gitu dengan suaminya untuk menjaga rumah tangga itu tadi. Nah, cuma masalahnya ketika dia muslim, ada pihak-pihak lain gitu ya, kayak kenapa kamu harus makan makanan halal? Kok kayaknya repot banget kayak gitu kan? Apalagi harga makanan halal kalau di Taiwan itu lebih mahal daripada ya makanan biasa kayak gitu kan. Itu juga jadi pertimbangan karena mayoritas orang Taiwan yang menikah dengan orang Indonesia itu kan biasanya golongan blue collar ya, kelompok pekerja menengah ke bawah. Jadi asumsinya ya ekonomi mereka juga sebenarnya tidak terlalu bagus kayak gitu. Atau, nah ini pernah terjadi itu ketika seorang wanita muslim itu hamil. Kalau anaknya pertama laki-laki, biasanya tuh pihak keluarga itu suka bilang gini, anak kamu itu terserah mau jadi muslimkah, atau seperti kami kayak gitu. Tapi kalau anak pertama kamu adalah laki-laki, maka dia nggak boleh jadi muslim. Ada case seperti itu gitu. Kenapa? Karena dianggap anak laki-laki itu adalah penerus nama keluarga. Jadi kalau dia laki-laki, itu asumsi dari pihak keluarga suami, generasi mereka nanti keputus. Nah, bagi seorang ibu muslim, ini kita ngelihatnya dari perspektif Islam gitu ya. Tidak mudah pastinya bagi seorang ibu untuk melepas anaknya menjadi tidak muslim, ya kan? Karena seorang ibu pasti gimana caranya nih anaknya jadi soleh, solehah, tapi di sisi lain dia harus merelakan. Sedangkan menurut orang Taiwan, so what? Maksudnya nggak ada hal yang, kan saya cuma minta satu anak gitu ya. Dan ya karena mereka tidak paham gitu, mereka tidak paham konsepsi Islam itu seperti apa dan bagaimana. Nah, jadi pertarungan integrasi para mixed marriage ini tuh terjadi di level individu, keluarga, komunitas lokal, bahkan di level negara. Nah, ini karena kita udah mau beres ya, mungkin agak saya percepat. Di bagian ini sebentar. Oke. Tadi ya ketika saya menyampaikan ternyata ada perubahan paradigma gitu ya, perubahan paradigma warga pendatang baru yang dianggap sebagai beban, tapi ternyata sekarang itu berubah, dianggap sebagai aset. Ada yang bisa ngira-ngira nggak? Kenapa? Kenapa tiba-tiba terjadi perubahan paradigma itu yang sebelumnya dianggap beban, terus sekarang malah dianggap sebagai aset? Anyone?
Wafa mau nyoba? Mungkin perubahannya karena di masa lampau itu terdapat stigma di mana anak-anak migran ini dianggap kualitasnya kurang dibanding anak-anak Taiwan asli, anak-anak keturunan Taiwan asli. Tapi di era sekarang, Taiwan sendiri membutuhkan lebih banyak pekerja, jadi terjadi perubahan paradigma tersebut. Dari beban sosial menjadi aset sosial. Tambahan, oke. Jadi yang sebelumnya dianggap sebagai social problem, sekarang justru aset sosial ya, social asset seperti itu. Mungkin ini berkaitan dengan the new Southbound policy ya, di masa Presiden Tsai Ing-wen. Sebelumnya Ma Ying-jeou itu dia termasuk yang pro China, sedangkan Tsai Ing-wen itu anti banget sama Cina, sehingga mereka kebijakannya lebih ke negara-negara yang ada di selatannya Taiwan, Asia Tenggara, Australia, India dan sekitarnya, karena nggak bisa lagi berhubungan dengan yang di atasnya tadi kan, Cina. Dan mereka ngelihat kan yang menikah dengan orang Taiwan itu mayoritas kan orang Asia Tenggara itu tadi kan, orang ASEAN. Jadi daripada kita selalu menganggap mereka sebagai masalah, kenapa kita nggak anggap mereka sebagai aset kita? Mungkin tadi untuk mengisi kekosongan tenaga kerja, terus juga anak-anaknya kan bisa diajarkan bahasa ibunya dan sebagaimana, sehingga hubungan dengan ASEAN itu nanti akan semakin erat. Nah, dengan adanya perubahan paradigma ini ternyata lebih memudahkan proses integrasi si pengantin asing ya. Jadi pengantin asing tidak lagi dipanggil sebagai pengantin asing. Kan dari namanya itu kayak asing, pengantin, tapi asing itu kayak udah penolakan gitu ya. Nah sekarang namanya jadi pendatang baru, new immigrant. Nah itu secara pemilihan kosakata itu udah berasa gitu bedanya, jadi lebih welcome gitu kan. Jadi disediakan banyak pelatihan-pelatihan untuk ibunya, sehingga dianggap layak menjadi ibu dari anak-anak orang Taiwan. Dan bahkan juga ada bahasa ibu di SD. Jadi SD itu ada kelas bahasa Indonesia, bahasa Vietnam, bahasa Thailand, sehingga hubungan dengan negara-negara di bawah itu menjadi semakin lebih erat. Kayak gitu ya. Oke, karena keterbatasan waktu, mungkin saya cuma bisa memaparkan sampai di sini dulu. Nanti kalau ada yang masih belum jelas, itu kalian bisa isi di e-learning ya, di forum. Nah, itu nanti bisa tanyakan di sana. Kita bahasnya di pertemuan mendatang. Oke? Baik. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Cukup jelas ya? Baik, kalau gitu saya akhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan video pembelajaran mata kuliah migrasi dan transnasionalisme. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.